Jadi kalau kalian bagi LPS itu dianggap diuntungkan secara tidak wajar, dan malah menurut LPS kalian yang bikin banknya bangkrut, banknya kolaps, kalian gak akan dibayar. Hai semuanya, balik lagi di channel Since Wealth Paradise. Di video kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang sebenarnya familiar lah. Semua orang tahu, ini basic banget di keuangan, yaitu deposito. Semua orang tahu yang namanya deposito, semua orang juga tahu yang namanya tabungan. Tapi sebenarnya secara detail itu hal-hal mengenai deposito nggak semua orang tahu. Contohnya apa? Yang pertama adalah perhitungan bunga. Yang namanya deposito, seperti yang kita tahu bahwa kalau kita nempatin deposito pasti dapat bunga dong. Biasanya ada hitungan detail tentang bunga yang sebagian orang itu nggak tahu. Contohnya misalnya, asumsi bank menawarkan ke kalian itu bunga deposito sebesar 5% per tahun. Biasanya orang menghitungnya adalah, oh berarti kalau kita nempatin 1 juta terus dapat bunga 5% per tahun dikali 5% misalnya, terus dikenain pajak 20%. Oh, by the way, pajak deposito itu adalah sebesar 20%. Kena pajak misalnya 20%, berarti setahun itu kalian akan mendapat 40.000, dan yang kalian tempatin storein itu 1 juta dan kalian akan mendapat 40.000. Kalau dibagi per bulan, bagi 12 berarti dong. Biasanya orang-orang itu melakukan langsung bagi 12, itu akan mendapat 3.300 per bulan. Jadi bunganya itu adalah 3.300 per bulan. Tapi ternyata nggak gitu cara ngitungnya. Sebagian besar bank yang ada di Indonesia menggunakan metode perhitungan hari, dan pembaginya biasanya adalah 365 hari. Berarti kalau kayak gitu, misalnya contoh kita nempatin deposito hari ini misalnya 30 September 2020. Berarti kalau kita nempatin sebulan, berarti kan akan jatuh tempo di 30 Oktober 2020. Ternyata 30 September sama 30 Oktober 2020 itu jaraknya 30 hari. Berarti cara hitungnya adalah 5% itu dipotong pajak dulu. Kita dapat bunga 50%, dipotong pajak itu 20%. Berarti kurang lebih bersih bunga yang didapat sebenarnya 4%, bukan 5%. Berarti 4% itu kalian bagi dulu ke 365, berarti sebenarnya per hari kalian dapat 0,011%. Itu berarti kalau kalian kali 30 hari, kan dari 30 September sampai 30 Oktober itu 30 hari, kalian akan dapat 0,33% sebulan. 0,33% itu pembulatan ya, 0,329. Kalau dikali sejuta, dana yang kalian dapat itu adalah 3.287. Dibandingkan tadi kalau kalian bagi rata adalah 3.333. Memang selisihnya cuman Rp45. Itu kalau nilai pokoknya sejuta. Tapi kalau nilai pokoknya 100 juta, 1 miliar, itu akan selisihnya akan banyak gitu. Jadi perbedaan hitungan itu adalah bergantung dari harinya. Jadi nggak bisa dipukul rata, oh setahun 5%, ya udah bagi 12 berapa gitu, karena masing-masing bulan itu harinya berbeda-beda. Yang kedua, masalah pajak. Tadi gue bilang banyak yang nggak tahu kalau oh dapat 5% tinggi, dapat 6% tinggi. Ternyata deposito tuh ada pajaknya 20%. Yang tadi gue bilang, nanti kalau dia sebenarnya dia 5% bunganya, sebenarnya yang dia dapat hanya 4%, karena pajaknya 20%. Kalau seandainya bunganya 7%, kalau dikurangi pajak 20%, berarti sebenarnya yang dia dapat adalah 5,6% saja. Itu dua hal yang orang tidak tahu. Terus ada lagi nih banyak sebenarnya yang perlu kalian tahu, adalah bahwa digembar-gemborkan gitu bahwa kalau menabung di bank atau deposito di bank itu bahkan dijamin LPS maksimum 2 miliar. Perlu kita ketahui dulu LPS itu siapa sih? Menurut situsnya, websitenya lps.go.id, LPS itu adalah lembaga penjamin simpanan, yang mana sebenarnya sejarah lembaga ini berdiri itu ketika pada tahun 1998 itu krisis moneter dan perbankan menghantam Indonesia yang ditandai dengan likuidasi 16 bank sekaligus. Itu parah tuh, kepercayaan akan bank itu turun drastis. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, mengamanatkan pembentukan suatu lembaga penjaminan simpanan LPS.
sebagai pelaksana penjamin dana masyarakat. Undang-Undang Nomor 10 itu cuman mengamanatkan pembentukan dari LPS. Nah, pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan undang-undang tersebut, LPS menjadi suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya dibentuk. Nah, undang-undang itu berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005 dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi. Jadi ini lembaga ini beroperasi sejak kurang lebih 2005 ya lah ya. Banyak banget biasanya orang bilang, wah, aman kok di bank udah dijamin LPS sebanyak 2 miliar gitu. Ternyata nggak cuman gitu. Kalau kalian masuk detail ke LPS-nya, ke websitenya, masuk aja kalian masuk di kategori simpanan yang dijamin. Di sini ada 10 poin, cuman yang terakhir itu adalah nomor 10. Kalian bisa baca sisanya di websitenya sendiri. Dan nomor 10 poinnya adalah sejak 13 Oktober 2008 yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak sebesar 2 miliar. Nah, itu benar tuh. Jadi aman dijamin sama LPS sebesar 2 miliar. Tapi ternyata di websitenya juga dicantumkan bahwa klaim penjaminan yang tidak layak bayar. Jadi nggak serta-merta kalau kalian dapetin uang 2 miliar itu udah pasti dijamin kalau banknya kenapa-napa. Nggak juga, ada peraturannya. Yang pertama, klaim penjaminan yang tidak layak dibayar itu yang pertama. Klaim penjaminan dinyatakan tidak layak bayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan atau verifikasi A. Data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank. Lucu ya, ketika nanti suatu saat bank itu bangkrut, kalian tahu bahwa ternyata kalian nggak pernah nabung di sana. Padahal selama ini mungkin kalian transfer ke sana atau transfer kemana gitu. Jadi tidak tercatat. Jadi dibuktikan nanti supaya kalian benar-benar pernah punya deposito di sana. Yang B ya, nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar. Dan atau yang C, nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat. Jadi kalau kalian bagi LPS itu dianggap diuntungkan secara tidak wajar dan malah menurut LPS kalian yang bikin banknya bangkrut, banknya kolaps, kalian gak akan dibayar. Ini ada syaratnya juga nih. Simpanan yang dinyatakan tercatat dalam bank apabila, jadi yang termasuk tercatat dalam bank itu kayak gimana sih? A. Dalam pembukuan bank terdapat data mengenai simpanan tersebut, antara lain nomor rekening, biljet, nama nasabah penyimpan, saldo rekening, dan informasi lainnya yang lazim berlaku untuk rekening sejenis. Dan atau terdapat bukti aliran dana yang menunjukkan keberadaan simpanan tersebut. Jadi kategori tercatat itu kayak gitu. Ini syarat nomor 3 nih. Nasabah penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar yang tadi kita bahas nih, apabila nasabah tersebut memperoleh tingkat bunga melebihi maksimum tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS. Nanti kita bahas itu ya. Yang keempat nih, LPS mengumumkan maksimum tingkat bunga penjaminan setiap bulan dengan ketentuan tingkat bunga tersebut berlaku selama 1 bulan. Dan pengumuman dilakukan paling lambat 2 hari kerja sebelum diberlakukan. Jadi ini karena si LPS itu setiap bulan itu ngumumin suku bunganya berapa. Nomor 5 nih yang menarik nih. Suatu pihak dinyatakan termasuk sebagai pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat sebagaimana dimaksud pasal 36 huruf C apabila pihak yang bersangkutan memiliki kewajiban pada bank yang dapat dikelompokkan dalam kredit macet berdasarkan peraturan perundang-undangan dan saldo kewajiban pihak tersebut lebih besar dari saldo simpanannya. Misalnya kalian nabung di bank A gitu misalnya, dan kalian juga punya kredit ngutang di bank A tersebut, dan ternyata selama ini kalian cicilannya macet, kreditnya macet untuk bayar itu, dan ketika di-compare lebih gede utang kalian dibandingkan deposito yang kalian tempatin, nah itu kalian nggak dibayar pasti sama LPS. Nah nomor 6 dia kasih nih, dalam hal nasabah penyimpan yang simpanannya tidak layak bayar merasa dirugikan, maka nasabah dapat mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti yang jelas. Melakukan upaya hukum boleh juga nih, kalau melalui pengadilan kalian boleh tuntut LPS. Nah kalau misalnya nomor 7, apabila LPS menerima keberatan nasabah dan mengabulkan upaya hukum, maka LPS mengubah status simpanan nasabah tersebut dari yang tidak layak bayar menjadi layak bayar. Nomor 8 ya, LPS hanya membayar simpanan nasabah sesuai dengan penjaminan berikut bunga wajar sejak simpanan nasabah tersebut ditetapkan tidak layak bayar sampai dengan simpanan nasabah tersebut dibayar oleh LPS. Yang 9, bunga yang wajar tersebut dihitung menggunakan maksimum tingkat bunga penjaminan. Jadi intinya ketika nanti ternyata masih berjalan waktunya, LPS itu
membayar sisa duit kalian dan ditambah bunga juga dengan bunga yang wajar dengan tingkat bunga penjaminan LPS. Di websitenya itu tercantum bahwa tingkat bunga penjaminan periode 1 Oktober 2020 mulai besok berarti sampai 29 Januari 2021 itu kalau bank umum, kalau kalian deposito rupiah itu 5%. Kalau falas dalam bentuk dolar itu 1,25%. Khusus BPR, Bank Perkreditan Rakyat, itu 7,5% dijamin sama LPS. Jadi gini, misalnya nih, contoh bank umum, misalnya kita ambil contoh lah, misalnya kita pakai bank BNI gitu misalnya. BNI karena mungkin penempatan kalian tinggi dan marketingnya mungkin kejar setoran gitu misalnya, terus bilang, Pak, Bapak kalau nempatin di kami 5 miliar gitu misalnya, bunganya dapat segini loh Pak, dapat 6% gitu misalnya. Terus kalian tertarik, wah tinggi juga ya, lumayan, terus BNI lagi aman, terus kalian ambil. Itu aja kasusnya, dari 5 miliar aja itu kalian udah nggak memenuhi syarat penjaminan LPS, apalagi bunganya 6%. Nah jadi kalau misalnya kalian nempatin 2 miliar maksimum misalnya, tapi bunganya masih 6%, ya secara bunga kalian nggak masuk gitu. Dan ini jarang banget dielaborate sama mungkin marketingnya atau mungkin pihak bank, tapi kalau kalian nanya detail pasti mereka akan jelasin gitu, karena ini lebih ke detail aja sih. Dan kalau menurut gue, walaupun deposito adalah instrumen keuangan yang paling safe, bisa dibilang yang paling resikonya rendah, dan selalu ada penjaminan maksimal 2 miliar, tapi proses yang akan dilalui itu mungkin akan panjang. Ketika bank yang kalian tempatin depositonya itu dikatakan pilot gitu, misalnya tidak bisa bayar, itu prosesnya akan panjang sampai akhirnya LPS membayar gitu. Jadi nggak bisa hari ini pilot ya udah nggak bayar, besok langsung ditransfer sama LPS. Nggak, ada prosedur, ada form yang harus kalian isi, administratifnya harus lancar dulu, baru LPS bisa ya udah bayar ke pihak nasabah. Maka dari itu, kalau saran gue, walaupun risikonya rendah, walaupun dijamin, tetap kalian harus menilai bank tersebut. Jangan hanya tertarik pada iming-iming bunga yang tinggi, karena di sini gue lihat khususnya BPR ya, banyak banget juga yang ternyata mengalami kolaps gitu, dan itu banyak nasabah yang mengajukan klaim atas pembayaran deposito di BPR itu. Jadi ya ketika kita menempatkan dana ya sebisa mungkin dibayar dong, nggak mengharapkan LPS yang bayar. Jadi menurut gua lebih baik nempatin deposito pada bank-bank yang kiranya kalian tahu benar bank ini besar, eksis sampai 5 tahun mendatang, namanya nama besar gitu, dan pernah ada masalah, walaupun mungkin bunganya nggak gede-gede amat, bunganya kecil bisa dibilang, ya nggak apa-apa, yang jelas sesuai arahan LPS kalian pada kondisi aman dan dijamin gitu. Jadi buat kalian yang masih mau nempatin di deposito, perhatiin kayak tadi, dilihat datanya, masuk aja ke lps.go.id, itu kalian bisa lihat bahwa persyaratannya apa sih kalau misalnya mau dijamin gitu. Karena itu yang utama. Jangan sampai dana yang kalian tempatkan yang kesannya aman tapi ternyata nggak aman. Itu aja sih dari video kali ini, mungkin agak singkat. Ketemu lagi di video berikutnya. Makasih semuanya, bye.